Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Nur Akila Fadiahaya. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Prodi Pendidikan Jasmani di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video pembelajaran yang telah saya laksanakan dengan konsep pembelajaran blended atau pembelajaran daring dan bauran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Baik, selanjutnya yaitu ini adalah rancangan pembelajaran yang saya buat. Jenjang sekolah yang saya ampu ini yaitu jenjang SMP dengan mata pelajaran PJOK dengan jenjang kelas 8 ya. Kemudian materi pokok pembelajarannya yaitu dengan aktivitas keterampilan gerak spesifik permainan bola voli. Kemudian alokasi waktunya yaitu 3 kali pertemuan ya. Jadi sistemnya, konsepnya yaitu dengan luring, daring, luring. Nah itu. Kemudian capaian pembelajarannya jenjang SMP ini berada di fase D. Kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada profil pelajar Pancasila, dan metode dan model pembelajaran yang dipakai di sini yaitu diskusi, demonstrasi, cooperative learning, kemudian PBL dan PJBL. Nah, kemudian ada media yang digunakan ada lembar kerja siswa, kemudian ada mading digital seperti itu. Nah, baik, pada pertemuan pertama itu seperti biasa pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara luring ya, secara luring tatap muka. Seperti biasa pada kegiatan pendahuluan seperti biasa guru menyapa peserta didik, kemudian melakukan absensi dan melakukan berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian setelah itu guru atau saya memberikan pertanyaan pemantik sebagai asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, pembelajaran pertemuan pertama ini menggunakan konsep pembelajaran luring atau tatap muka dengan menggunakan model PBL atau problem based learning berbasis masalah. Salah satu contohnya yaitu pertanyaan pemantiknya, bagaimana cara memperbaiki gerakan-gerakan yang salah pada saat melaksanakan teknik passing. Nah, dikarenakan pada pertemuan pertama ini materi pembelajarannya yaitu mempelajari passing dalam permainan bola voli seperti itu. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik setelah saya melakukan asesmen awal tersebut. Nah, setiap kelompok berdiskusi memikirkan solusi apa yang harus dicari terkait permasalahan tersebut. Kemudian nanti hasilnya disajikan dengan konsep presentasi di depan kelas. Semua anggota menjelaskan terkait permasalahan atau solusi yang dicari seperti itu. Setelah semua kelompok mempresentasikan atau menyajikan hasil dari diskusi di dalam kelompoknya, saya selalu merefleksi terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, menguatkan atau mengaitkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi sehingga peserta didik akan mengingat lebih lagi terkait atas apa yang sudah dipelajari. Tidak lupa juga saya selalu memberikan suatu motivasi
belajar terhadap peserta didik, sehingga supaya peserta didik itu lebih semangat lagi untuk melaksanakan pembelajaran seperti itu. Serta kemudian pada pertemuan kedua ini menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana ini berbasis project, kemudian pembelajarannya bersifat daring, jadi pembelajarannya di rumah. Sebelum menjelaskan secara teknis pada saat pembelajaran daring, saya akan menjelaskan dulu pengertian atau materi di pertemuan kedua, yaitu teknik servis dalam permainan bola voli. Servis adalah merupakan pukulan pembuka dalam permainan olahraga bola voli. Jika seseorang pemain gagal dalam melakukan pukulan servis, maka akan dirugikan karena sama artinya dengan memberikan lawan 1 poin. Pukulan servis bertujuan untuk bisa mencuri poin dengan mudah di awal pertandingan, seperti itu. Kemudian servis juga terbagi menjadi 2, yaitu servis bawah dan servis atas. Servis bawah merupakan teknik yang paling mudah untuk dilakukan. Servis bawah dilakukan dengan mengayunkan lengan dari bawah menuju ke arah bola, sehingga terciptanya pukulan lambung ke arah permainan lawan. Kemudian yang kedua, servis atas. Servis atas ini merupakan servis dengan mengayunkan tangan dari belakang ke depan dengan posisi bola berada di atas kepala. Itu saya menjelaskan di tugas tersebut. Kemudian saya mencantumkan link video untuk dibahas, untuk dianalisis oleh peserta didik. Kemudian nanti hasilnya akan diaplikasikan pada pertemuan ketiga. Nah, jadi prosedurnya pada pertemuan kedua ini, jadi saya memberikan tugas di Google Classroom berbentuk link video, kemudian link tersebut dibuka oleh peserta didik di rumah dan dipelajari di rumah, seperti itu. Kemudian pada saat nanti pertemuan ketiga, yaitu sama model yang digunakan, yaitu project based learning, karena nanti pada saat pertemuan ketiga siswa harus mengkombinasikan teknik passing dan teknik service pada pertemuan ke-1 dan kedua, sehingga nanti terciptanya ada sebuah produk yang dihasilkan oleh peserta didik, dan produk itu bersifat gerakan-gerakan yang kreatif dari peserta didik, seperti itu. Setelah beres pembelajaran, saya selalu merefleksi di komentar yang tersedia, jadi sehingga pembelajaran tetap efektif dan bermanfaat bagi peserta didik. Dan saya juga akan selalu merefleksi, memberikan motivasi kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa memahami apa yang sudah dipelajari, seperti itu.
Nah, baik, sekarang yaitu pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini pembelajarannya dilaksanakan secara luring dan menggunakan model pembelajaran project based learning. Pada pembelajaran atau pertemuan ketiga ini, peserta didik harus mampu membuat suatu proyek dalam bentuk permainan dalam mengkombinasikan antara gerakan passing dan service pada pertemuan ke-1 dan 2, seperti itu. Nah, seperti biasa saya membuka dulu kegiatan pembelajaran serta menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga ini. Seperti itu. Kemudian saya di sini memberikan pertanyaan pemantik atau pengulasan terhadap materi yang akan atau yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, setelah itu seperti biasa saya membuka pembelajaran dengan menyuruh peserta didik, salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah itu saya melakukan absensi terhadap peserta didik untuk mengecek kehadiran peserta didik dan menanyakan kabar dari peserta didik tersebut. Nah, di sini saya ingin mengetahui seberapa jauh peserta didik memahami tentang pembelajaran yang sebelumnya dipelajari, dari tujuannya, kemudian dari pembelajarannya itu seperti apa, supaya saya mengetahui sebagai pendidik atau sebagai guru, mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum melaksanakan proses pembelajaran, sehingga nanti bisa dikelompokkan sesuai dengan kelompok belajar, sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Seperti itu. Nah, selain itu, guru juga harus mampu merangkul peserta didik dengan cara saling berinteraksi, ada feedback antara guru dan peserta didik, sehingga peserta didik merasa terbantu oleh guru pada saat pembelajaran, sehingga nanti pada saat terjun di lapangan atau berada di lingkungan masyarakat, peserta didik mampu bisa melakukan hal-hal yang telah dipelajarinya oleh
peserta didik tersebut, seperti itu. Nah, kemudian sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melaksanakan dulu pemanasan untuk peserta didik. Jadi pemanasannya ini dilakukan secara game, jadi tidak pemanasan secara statis dan dinamis. Jadi saya ingin mengajak peserta didik untuk belajar lebih menyenangkan, seperti itu. Dan pemanasannya ini berbentuk permainan dengan permainan hitam hijau, di mana permainan ini terdapat materi yang memang tidak lepas dari materi pembelajaran, seperti itu. Salah satu contohnya ada akselerasi, kemudian ada kecepatan, dan dalam bola voli juga harus ada kecepatan untuk merespon bola, seperti itu. Jadi saya memberikan permainan ini supaya peserta didik lebih menyenangkan, seperti itu. Peserta didik siap-siap untuk melaksanakan pemanasan. Jadi ketika nanti ada aba-aba dari saya itu melaksanakan lari ketika saya menyebutkan warna hitam, yang hitam lari, yang hijau mengejar yang hitam, sebaliknya seperti itu. Dan yang kalah atau yang dapat dipegang oleh temannya itu bisa diberikan hukuman, seperti itu. Hukumannya bersifat ya permainan lagi, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah melaksanakan pemanasan, itu masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, jadi saya langsung membagi kelompok belajar sesuai dengan kemampuan awal tadi yang saya berikan pertanyaan. Nah, sehingga jadi saya mampu mengkelompokkan secara sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, setelah dibagi kelompok, jadi peserta didik berdiskusi secara berkelompok untuk mengkombinasikan membuat rangkaian gerakan sekreatif mungkin dari pertemuan pertama dan kedua. Nah, jadi ini bentuk project yang peserta didik buat. Jadi projectnya berbentuk aktivitas permainan dalam permainan bola voli, seperti itu. Jadi guru menjelaskan terlebih dahulu prosedur yang akan dilaksanakan oleh peserta didik nanti, yang didiskusikan nanti, seperti itu.
Oke, jadi guru tidak hanya membiarkan peserta didik untuk berdiskusi, akan tetapi guru juga mendampingi, menanyakan kepada kelompok apakah ada kesulitan atau tidak, seperti itu. Kemudian menanyakan seperti apa gerakan-gerakan yang akan kalian laksanakan nanti ketika penampilan, seperti itu. Jadi guru di sana mendampingi, jadi peserta didik jika ada kesulitan jadi diberi tahu atau diluruskan oleh guru tersebut. Jadi saya itu lagi memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik, seperti itu. Kemudian setelah itu peserta didik mengkombinasikan, membuat rangkaian gerakan sekreatif mungkin sesuka peserta didik, dan itu sebagai bentuk proyek peserta didik, seperti itu. Jadi sekarang kelompok mempraktekkan hasil dari kegiatan diskusinya yang berbentuk proyek, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh proyek dari kelompok ke-1 seperti ini. Untuk kelompok 1 ini proyeknya yaitu mengkombinasikan semua gerakan tanpa ada smash, akan tetapi proses permainannya bagaimana caranya tim lawan mati tanpa ada pukulan yang keras dengan menggunakan teknik passing dan servis, seperti itu. Nah, masuk ke dalam kegiatan penutup, di mana saya di sini melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Dan
saya mengapresiasi peserta didik yang memang mampu dalam membuat suatu rangkaian gerakan sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Dan selanjutnya saya membagikan suatu tugas yang mana tugas ini seharusnya dijadikan penilaian formatif atau selama proses pembelajaran, akan tetapi saya ditugaskan untuk peserta didik sehingga nanti hasilnya di-upload di Google Classroom yang telah disediakan, seperti itu. Dan lembar kerja itu berbentuk pernyataan apakah mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik atau dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dan setelah itu peserta didik melaksanakan kegiatan pendinginan, dan setelah kegiatan pendinginan melaksanakan berdoa, seperti itu. Nah, setelah itu proses pembelajaran selesai, dan itulah proses pembelajaran yang telah saya rancang dengan konsep pembelajaran blended atau pembelajaran daring dan bauran. Nah, pembelajaran daring dan bauran ini dilakukan dengan konsep luring, daring, luring, dan dilaksanakan sebanyak 3 pertemuan. Baik, itulah video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga mendapatkan kritik dan saran yang memang membangun supaya saya lebih baik lagi dalam menyusun rancangan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran yang sesungguhnya, seperti itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.